Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada masjid bertahun? Masjid bertahun ini adalah salah satu dari sekian banyak gagasan yang digagas oleh para senior-senior kita, para kiai-kiai kita yang mencoba untuk memberikan salah satu solusi kepada umat agar masjid-masjid yang ada, yang sampai saat ini di Bandung Barat saja kan kita lihat jumlah masjidnya 80.000 ya, banyak sekali masjidnya. Di Tanimulya itu masjidnya ada 42 ya, kurang lebih 42 masjid. Di Permata itu kurang lebih, kalau kita di forum itu biasanya kita sebut sebagai 17 masjid. Nah, itu di Permata dan sekitarnya. Ya, di Tanimulya saya pernah bertanya ke Pak Asep, itu sekitar 42. Ya. Semua masjid itu kondisinya berbeda-beda. Kemudian perbedaan kondisi yang ada itu tentunya akan membawa sebuah peluang bagaimana membuat masjid itu ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang hidup, ada yang tidak. Bahkan kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa berjamaah di masjid-masjid yang lain, saya yakin pasti tidak akan atau ditemui sebagaimana masjid di sini. Itu kita akan melihat. Tapi sampai sejauh mana kita itu bisa bertahun antar masjid, sehingga masjid-masjid itu sama-sama nanti akan menjadi masjid yang makmur. Nah, sebelum ke sana saya akan memutarkan sebuah video yang terkait dengan masjid. Masjid Ini ada. adalah pusat kegiatan umat Islam, mulai dari ibadah, pusat pendidikan, sampai dengan pelayanan jamaah. Namun apa yang kita kenal. Sebagian besar masjid hanya dibuat sebagai tempat ibadah. Ya. Pelayanan masjid kurang profesional. Ya. Lemahnya inovasi program masjid. Ya, ini yang sering kita jumpai ya. Yang perlu kita selesaikan bersama. Kini saatnya kita menjadikan masjid sebagai center of excellence, tempat ibadah yang profesional dan siap menjadi wadah bertahun bagi umat Islam yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. 4 ulama Indonesia bersatu dan mendirikan Yayasan Insan Indonesia bertahun. Kiai Haji Abdullah bin Nasir, Kiai Haji Didin Hafidudin, Kiai Haji Mahmud Ali Zain, dan Dr. Safi Antonio MPC. Yayasan Insan Indonesia bertahun siap memfasilitasi dan mengangkat nilai-nilai luhur bangsa dalam bersedekah dan bertahun tolong menolong melalui masjid sebagai pusat peradaban insan menuju Indonesia bertahun. Sukseskan bersama gerakan Masjid Bertahun untuk mewujudkan Masjid Rahmatan Lil Alamin menuju Indonesia bertahun. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah ada tayangannya. Kenapa kok ada masjid bertahun? Ya, masjid bertahun itu diawali dengan keresahan
dari beberapa tokoh kita yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, kemudian Kiai Haji Didin Hafiduddin, kemudian Kiai Haji Mahmud Zain, Ali Mahmud Zain, dan Dr. Syafi'i Antonio. Dari 4 orang ini mencoba untuk memikirkan bagaimana sebaiknya masjid itu harus ditata. Meskipun kita tahu nanti ada beberapa hal yang selalu bisa kita baca di dalam bukunya Departemen Agama tentang bagaimana kita memanage sebuah masjid. Tetapi apa yang disampaikan oleh atau yang dibuat oleh mereka berempat mencoba untuk menata masjid menjadi lebih bagus. Nah, kita tahu bahwa yang izah masjid, izah itu adalah kemuliaan, kehormatan, kekuatan, kejayaan dari masjid. Itu nantinya akan mampu menjadi tonggak peradaban umat, mampu menjadi sebuah soko guru yang menjadikan peradaban umat Islam itu akan menjadi kuat. Barangkali masih ingat ya, kita sering mendengar bahwa tokoh atau penemu dari matematika, penemu dari ilmu-ilmu kedokteran, kemudian ilmu-ilmu yang lain itu adalah orang-orang Islam. Tetapi kejayaan itu sudah habis. Kenapa sudah habis? Ya karena kaum muslimin sendiri, dan karena memang kita kalah pada saat berperang, kemudian diambil beberapa buku, kemudian sisanya dibakar, kita kalah. Nah, tetapi pada akhir nanti Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, insya Allah dan pasti ya apa yang dijanjikan oleh Allah, kejayaan umat itu akan kembali. Kejayaan umat akan kembali. Sehingga dari mana kita harus mengembangkan umat Islam itu menjadi umat yang kuat, umat Islam itu menjadi umat yang ditakuti. Kalau sekarang kan umat Islam kan menjadi umat yang lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi sosial kemasyarakatan, lemah dari sisi bargaining dengan yang lain. Kalau kita lihat, coba kita bisa lihat di YouTube ya, misalnya di YouTube, apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Kadangkala umat muslim sendiri pada saat sudah sampai pada tingkatan perebutan jabatan di perpolitikan, sudah siap-siap untuk meninggalkan identitasnya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Sehingga izah dari masjid, yaitu kemuliaan, kehormatan, kekuatan, ini harus kita kembalikan lagi. Bagaimana kita bisa mengembalikan kalau misalnya kita tidak punya cara, tidak punya sistem, kemudian jamaahnya juga tidak mau memikirkan bagaimana caranya. Sementara kita juga hanya sekedar bersibuk-sibuk setiap hari, pergi pagi pulang petang, kemudian terus-menerus seperti itu. Kapan kita mau memikirkan bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, kemudian menjadikan orang-orang Islam itu menjadi orang yang kuat. Tidak hanya sekedar ibadahnya, tetapi juga bagaimana kita memikirkan ekonominya. Tidak sekedar ekonominya, bagaimana kita memikirkan kesehatannya, bagaimana kita memikirkan tentang sosial kemasyarakatannya. Lah inilah yang dipikirkan. Kita berharap bahwa ke depan itu ada kebanggaan menjadi seorang muslim, bahwa kita itu banyak orang-orang kaya dan orang-orang yang memang dia itu darmawan, dia orang-orang yang soleh dan solihah di tengah-tengah masjid. Kemudian masjid kita adalah masjid-masjid yang penuh dengan hal-hal yang sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah tempat yang suci, sebuah tempat yang dihargai, dihormati oleh kita. Nah, inilah yang diharapkan nantinya akan bisa mengembalikan dari izah masjid. Sekarang izah dari masjid ini memang
terasa lemah. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mudik dari Bandung ke Jawa, kemudian kita sesekali mampir ke sholat-sholat di tempat jamaah yang di pinggir jalan. Bagaimana mereka mengurus manajemennya? Pada saat subuh, berapa orang yang datang sholat subuh? Kita bisa melihat, padahal sholat subuh ini adalah sholat yang mencerminkan tentang bagaimana sebenarnya kondisi umat sebenarnya. Ya, semakin banyak jamaah berarti memang benar-benar di situ adalah sudah membuat, atau masjid itu sudah membuat jamaah-jamaah yang ada itu menjadi sadar bahwa dia itu menjadi orang yang muslim dan menjadi orang yang harus melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tapi kalau di daerah-daerah lain belum seperti itu. Saya kalau misalnya mudik, kemudian kita lihat, bahkan kalau pas hari Lebaran yang penuh itu adalah orang-orang yang beristirahat dan jangan-jangan malah lupa untuk ikut sholat. Malah istirahat di tengah-tengah orang sholat, kemudian dia ngobrol di tengah-tengah orang sholat, tapi lupa gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perhatian jamaah yang ada terhadap kondisi masjid juga sangat memprihatinkan sekali. Karpetnya asal-asalan, kemudian tempat wudhunya juga begitu. Kadang-kala kita juga nggak tega untuk sholat di situ. Udah cari masjid aja yang kira-kira masjidnya jelas-jelas ada pengurusnya. Kadang kita kan berpikir, kenapa kok jamaah itu sedikit? Kenapa jamaah itu banyak? Padahal sebenarnya jamaah sedikit atau jamaah banyak itu bukan karena tidak ada jamaahnya, tetapi jamaah sedikit dan jamaah banyak itu tidak ada pengurusnya. Kalau ada pengurusnya pasti akan mengurus supaya jamaahnya banyak. Tetapi karena nggak ada pengurusnya, maksud saya adalah meskipun dicatat tapi dia juga tidak akan bekerja ya. Catatannya di situ ada di dinding itu, pengurus, ketua DKM ini, tapi ternyata jamaahnya sedikit juga tidak ada resah. Padahal seorang pengurus itu seharusnya resah pada saat melihat jamaahnya nggak ada. Kemana ini? Padahal kita mayoritas, masih 80% jumlah muslim, tapi ternyata tidak mencerminkan dari apa yang ada pada lingkungan kita. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat di zaman Rasul, masjid itu adalah sebuah tempat yang benar-benar sangat diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada saat itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih berupa pasir, ya kan? Yang di bawahnya itu pasir, sehingga kalau ada orang yang meludah ke kiri, kemudian dia meludah ke kanan, kemudian diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meludah ke kiri, itu masih wajar karena memang masih pasir. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin. Tetapi sampai sejauh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan masjid, meskipun tanahnya atau lantainya itu pasir, tetapi tetap dijaga kebersihannya. Ya. Pada saat itu kalau kita lihat apa yang digunakan masjid, untuk apa masjid itu? Untuk tempat sholat, tempat pendidikan, tempat musyawarah, tempat pengobatan, tempat pengadilan, ya, tempat penyambutan utusan, tempat perlindungan, kemudian untuk akad nikah, ya, kemudian untuk pemberdayaan umat. Hampir semua urusan pada saat itu dilakukan di masjid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat kadangkala fungsi masjid untuk saat ini juga kebanyakan baru bersifat hanya ibadah ritual saja. Setelah selesai kemudian jamaahnya pulang, ya gitu ya. Jamaahnya pulang kemudian sudah tidak memikirkan, sudah nggak ada lagi beban lagi terhadap masjid, mau diapain masjid, itu terserah lah. Kemudian jamaah juga udah terserah, itu udah ada pengurusnya, silahkan aja nanti diurus. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini kan sebenarnya hal-hal seperti ini jadi nantinya akan menurunkan izah masjid itu sendiri.
Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat ya, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini adalah firman Allah yang jelas-jelas mencoba untuk melakukan pemisahan antara orang-orang yang mau memikirkan masjid dan orang-orang yang tidak mau memikirkan masjid. Orang-orang yang benar-benar mau memakmurkan masjid dan orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas, ya wajar kalau dia tidak mau karena memang dia tidak termasuk golonganku. Dan saya yakin ya para jamaah sekalian kan pengen masuk di golongan ini, ya kan? Hanyalah yang memakmurkan masjid itu, masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Walam yakhsha illallah. Ya, jadi inilah orang-orang yang memang dia memakmurkan masjid. Sekarang kalau misalnya ada orang yang belum bisa memakmurkan masjid, maka jangan-jangan dari beberapa hal yang disampaikan oleh Allah itu ada sesuatu yang masih kurang. Misalnya, apa sih sebenarnya orang-orang yang memakmurkan masjid kriterianya? Kan gitu ya, kita batasi kriterianya kan. Karena di sini innama ya'muru, ya, hanyalah yang memakmurkan masjid. Nah, sehingga di situ ada bagiannya. Orang yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun selain Allah. Bisa jadi nih ya, orang yang belum memakmurkan masjid itu masih takut kepada atasan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, tetapi lebih takut kepada atasan untuk tidak bekerja atau karena ancaman dipecat, sehingga dia belum bisa memakmurkan masjid. Atau mungkin orang-orang memakmurkan masjid itu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, dia belum mampu mendirikan sholat, sehingga dia juga kadangkala tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sehingga saya melihat bahwa sebenarnya dengan 4 hal yang difirmankan Allah ini, kita bisa balik apa yang difirmankan Allah ini sebagai sesuatu yang harus kita cari penyebabnya. Gimana sih kalau misalnya kita mau memakmurkan masjid, penyebabnya apa kok enggak makmur-makmur? Penyebabnya apa kok enggak banyak jumlah jamaahnya dari mana? Nah, mungkin 4 hal ini ada. Coba kita lihat, kita evaluasi. Mungkin ya, ini ada di antara ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya latar belakang yang ada tadi, ada terkait dengan fungsi masjid, terkait dengan kondisi yang ada, maka sebenarnya dengan berangkat dari izah masjid, fungsi masjid dan surat At-Taubah ayat 18 ini, terjadilah kondisi masjid saat ini. Ya, ini yang kondisi-kondisi ekstrim ya. Transparansi keuangannya kurang. Jadi ada juga masjid-masjid yang kadangkala canceling Jumat itu kalau udah selesai oleh DKM-nya disimpan. Jadi memang dipakai untuk itu ya, pengurusnya. Atau mungkin pemasukan masjid sangat minim sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Masjidnya tidak bisa membangun, masjidnya tidak bisa melaksanakan program. Kemudian pelayanan masjidnya kurang. Yang paling sering adalah tempat wudhu. Kita lihat licin, kemudian kita lihat asal-asalan, kamar mandi kadang nggak ada kuncinya, jadi kita bingung kan, gimana kita mau pakai kamar mandi nggak ada kuncinya. Kaki satu nginjak pintu, kaki satu nginjak toilet kan gitu kan, susah kan ya. Jadi agak bingung juga gitu kan. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Atau mungkin pelayanan masjid di situ ada mukena, tapi setiap kali pakai mukena pengen cepat-cepat selesai sholat karena memang agak susah ya bernafasnya dengan mukena yang tidak pernah, ya kan? Agak susah. Jadi
Jadi ini pelayanan masjid yang kurang. Pengadaan aset masjid yang kadangkala dibeli, setelah dibeli juga sudah tidak tahu kemana lagi, gitu kan. Jadi setiap membeli cuma satu kali, pisau sembelih kemana udah habis. Jadi kayaknya pisau sembelih itu barang habis pakai, padahal kan pisau sembelih kan barang yang masih bisa dipakai untuk tahun-tahun yang akan datang, atau mungkin barang-barang yang lain. Kemudian perawatan masjid kurang, SDM dan seterusnya. Ya, tapi tentunya ini adalah saya gambarkan masjid-masjid yang banyak kita lihat, sehingga kenapa kok kita harus bertahun. Oleh karena itu maka dari 4 dewan pembina ini mencoba untuk bertahun membuat sebuah yayasan Indonesia Bertahun. Saya pada saat ini salah satu bagian dari itu, bagian dari yayasan, meskipun saya tidak masuk di reng-rengan yayasan yang ada, karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Darut Tauhid, maka karena saya agak intens ikut kegiatan di Darut Tauhid, setelah selesai melaksanakan tugas sebagai pegawai gitu ya, sehingga inilah yang ditawarkan, yaitu adanya sebuah program, yaitu Masjid Bertahun. Ya. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Haji Didin Hafiduddin, kemudian Kiai Haji Ali Mahmud Zain, dan Dr. Safi Antonio. Apa sih sebenarnya visi misinya? Visi misinya itu paling tidak 3. Tapi secara umum memfasilitasi dan mengangkat nilai-nilai luhur bangsa dalam bersedekah dan bertawun. Jadi bersedekah dan bertawun. Bertawun itu adalah tolong menolong, ya, karena bertawun masjid itu berarti jamaahnya nanti akan tolong menolong. Kemudian bersedekah itu nantinya supaya masjid atau jamaah itu bangga bisa bersedekah, gitu ya. Bangga bisa bersedekah. Paling tidak ada 3 yang nanti akan diharapkan oleh mereka berempat. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat tentang keutamaan bersedekah. Jadi sebenarnya kita bersedekah itu bagaimana sebaiknya, sehingga nantinya kita memang berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan melalui sedekah itu mengabulkan doa kita. Kemudian memfasilitasi peningkatan program pelayanan umat, ya, program sosial dan program pemberdayaan masjid. Memfasilitasi peningkatan solidaritas ukhuwah serta sinergi umat untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, sehingga menggunakan pendekatan 4 pilar, yaitu ada service masjid, social fund masjid, empowering, database. Nah, kalau di Departemen Agama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, manajemen itu ada 3, yaitu ada idaroh yang terkait dengan administrasi, ada imaroh yang terkait dengan pemakmuran, biasanya dibagi 3. Kemudian ada riayah, biasanya dibagi 3 untuk pemeliharaan. Jadi ada bagian administrasi, bagian pemakmuran, dan bagian riayah, pemeliharaan. Tetapi kalau di dalam Masjid Bertawun itu ada 4 program, tapi sebenarnya 4 pilar ini akan saling mendukung, sama saja, ya, sama saja. Artinya kita sama-sama untuk memakmurkan masjid, sama-sama untuk perhatian terhadap masjid. Apa yang kita lakukan dengan servis? Servis masjid itu misalnya bagaimana masjid itu bisa melayani jamaah. Yang melayani jamaah itu siapa? Pengurus. Berarti yang mengupayakan servis masjid ini adalah pengurus. Bagaimana pengurus itu menyediakan tempat wudhu yang bagus, bagaimana menyediakan karpet yang bagus, bagaimana menyediakan makanan yang bagus kalau misalnya ada makanan, bagaimana dia itu mengupayakan supaya akhwat atau ibu-ibu yang sholat itu bisa lebih khusyuk dengan berbagai macam mukena yang ada di sini, gitu ya. Kemudian bisa lebih tertib, anak-anak terutama itu juga lebih tertib. Ini adalah servis. Bapak-bapak tidak terganggu, anak-anak pun juga tertib. Nah, ini susah. Tidak semua masjid,
Ya, tidak semua masjid pengurusnya itu peduli dengan anak-anak. Kadang-kala dia nggak peduli. Yang peduli itu hanya bapak-bapaknya saja. Sehingga anak-anaknya dianggap ganggu, bahkan kadang diusir kan. Udah nggak usah sholat karena malah tambah rame. Ini kan sebenarnya salah. Padahal dia itu 17 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang akan menjadi remaja masjid. Kalau kita nggak bisa merangkul, tapi malah kita memukul anak-anak, maka kapan kita punya generasi penerus untuk masjid ini? Sehingga kalau misalnya masjid itu miskin dengan anak-anak, nah ini harus kita pikir nih, siapa nanti yang akan mengganti generasi-generasi. Ya, ini termasuk servicing. Ya, ini sampai servis itu misalnya masjid itu bisa menyelenggarakan umroh, kemudian ada yang diumrohkan jamaah, kemudian nantinya di sini ada sound system yang bagus, ada Al-Quran yang siap untuk dibaca, mukenanya wangi, ada dispenser untuk minum dan seterusnya. Ini adalah program-program servicing. Ya. Siapa yang melakukan? Pengurus, tetapi siapa yang nanti memberikan masukan? Jamaah. Jamaah kan yang nanti tahu, Pak, ini kalau misalnya seperti ini akan bagus. Seperti ini akan bagus. Ini adalah jamaah. Makanya jamaah tetap harus dilibatkan sebagai kontrol, sebagai orang yang nantinya akan selalu melihat bagaimana servicing itu dilakukan. Yang kedua adalah social fund. Social fund ini adalah program jaring pengaman sosial. Ya, program jaring pengaman sosial itu kan kita tidak tahu kapan sakitnya, kapan meninggalnya ya. Nah, inilah yang harus kita selalu pedulikan supaya nantinya mereka itu menjadi aman. Kalau sudah punya asuransi tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya belum punya asuransi, kalaupun punya asuransi, kalau misalnya kita bisa membantu juga alhamdulillah. Sehingga ditawarkanlah oleh Yayasan Indonesia Berta'awun itu ada yang namanya ta'awun kartu ta'awun. Kartu ta'awun itu 50.000 per tahun. Per tahun 50.000. Kemudian per tahun itu apa manfaatnya? Ada SMS. SMS itu pada saat kita sehat, maka kita akan bisa menolong orang yang sakit. Karena setiap yang sakit nantinya akan dapat santunan sebanyak dari aturan yang ada. Misalnya dia sakit, dirawat di rumah sakit, maka per hari itu dia akan dapat pengembalian 100.000 maksimal dalam 1 tahun itu 5 hari. Ini karena hanya 50.000 ya. Dan ini yang menghitung adalah barangkali saya lihat yang punya kompetensi adalah Bapak Syafi'i Antonio. Jadi saya juga kalau di dalam ilmu asuransi kan ada ilmu aktuaria. Coba kita hitung. Kalau jamaah kita sendiri nggak mungkin. Tapi kalau jumlah jamaahnya banyak mungkin. Sehingga kalau misalnya kita sakit 1 hari itu 100.000 dan maksimal ditanggung dalam 1 bulan itu dalam 1 tahun itu 5 hari. Kemudian kalau meninggal dia akan mendapatkan santunan. Kalau sebelum usia 65 maka dia akan mendapatkan santunan sebesar 2.500.000. 2.500.000 itu sebenarnya 3 juta itu dengan rincian 500 untuk wakaf, 500 nanti dipakai untuk masjid, dan 2 juta nanti akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini dengan harga yang 50.000. Nah, sehingga nantinya kita bisa mendaftar seperti ini. Kemudian yang nanti aturan-aturannya ada, kita bisa pelajari bagaimana aturan-aturan yang ada. Tapi pada dasarnya adalah bahwa yang di sini, yang di komplek Masjid Baitul Muhajirin itu sudah dan sering mendapatkan itu ya. Karena kita ikut ya, meskipun kadangkala pencairan itu agak terlambat, tetapi kita bisa talangi dulu dengan dana-dana yang ada di DKM sehingga bisa memberikan pertolongan pertama kepada jamaah yang membutuhkan. Sehingga nanti tinggal dirimbes kepada yayasan gitu. Kemarin ada yang meninggal mendapatkan 2 juta, ada yang sakit mendapatkan 500, 300 meskipun 3 hari,
tapi dengan uang sebesar itu alhamdulillah bisa memberikan tambahan untuk pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah empowering. Empowering itu artinya pemberdayaan. Di sini pemberdayaan itu banyak sekali. Di antaranya adalah misalnya ada usaha-usaha ibu-ibu, kemudian aja menyelenggarakan usaha cuci. Ini siapa yang nanti akan menyelenggarakan? Ini dari pengurusnya. Nanti pengurusnya kan bisa menunjuk si A, si B ini sebagai pemberdayaan. Jadi di dalam masjid itu seharusnya dimunculkan ada 4 pilar itu tadi. Ada yang pelayanan, ada yang sosial, ada yang pemberdayaan, dan yang keempat adalah ada database-nya. Nah, kalau 4 ini, ya database ini, 4 ini nantinya ada di pengurus masjid dan itu berjalan dengan baik, insya Allah dan pasti saya juga melihat bahwa ini adalah sesuatu pendekatan secara teoritis, tetapi sebenarnya kalau ini dilakukan maka masjid itu pasti akan makmur. Masjid itu pasti nantinya akan solutif bagi orang. Jadi ke masjid itu bukan tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi ternyata memberikan solusi bagi dia. DKM pengurus itu memberikan solusi bagi para jamaah, dan jamaah pada saat ke masjid itu akan mendapatkan solusi. Dia membawa masalah dari rumah, setelah ke masjid itu mendapatkan solusi, karena di sini sakit nantinya bisa berobat dengan baik. Kemudian di sini kita dilayani dengan baik oleh pengurus. Kemudian di sini juga ada pelatihan-pelatihan. Kemudian pada saat dia ke masjid tidak ada masalah. Pada saat dari rumah bawa masalah, ke sini sudah tidak ada masalah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Satu hal lagi yang harus kita lakukan bagaimana cara untuk mengatasi ini adalah dalil sedekah tadi. Masjid ini bisa kuat kalau sedekahnya kuat, ya kan? Sedekah subuh itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sedekah subuh itu ada 2 malaikat yang akan senantiasa mengamati kita dan selalu mendoakan. Pada saat kita berinfak, maka malaikat yang satu yang senantiasa mencatat infak kita, maka dia akan selalu berdoa, wahai Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka bersedekah. Tapi kalau misalnya kita tidak infak, maka malaikat yang satu lagi berkata, wahai Allah, berilah kerusakan untuk yang menahan harta. Nah, inilah yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid, sehingga kita katakan sebagai sebuah masjid yang berta'awun, masjid yang saling tolong menolong, bantu membantu, jamaahnya membantu jamaah yang di sana. Kemudian karena tidak memungkinkan kalau misalnya social fund itu hanya dilakukan oleh di lingkungan masjid sendiri, jumlah jamaah yang kecil tidak memungkinkan untuk melakukan hal ini. Dan saya pernah hitung dan ternyata tidak, meskipun ada 200 atau 100 masih belum masuk untuk pembiayaan seperti ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu jemaah masjid sana. Tadi sempat disosialisasikan tentang social fund yang berupa jaminan ya, dana tahun, di mana setiap jemaah itu bisa memberikan 50.000 per tahun untuk sebagai dana tahun untuk yang sakit dan meninggal. Seperti tadi dibilang bahwa yang sakit misalkan dirawat, sebanyak dirawat itu misalkan dia 3 hari dapat 300, sehari dirawatnya 100.000, sampai maksimal 5 hari atau 500.000. Kemudian juga dana tahun untuk yang meninggal dengan 50.000 per tahun itu, maka akan mendapatkan 2.500.000 ketika meninggal di bawah usia 65 tahun. Jadi manfaatnya di sana. Dalam artian dana tahun ini dana yang ini sudah maksudnya udah masuk, tapi
tidak nanti bisa dicairkan gitu kan ini. Maksudnya dicair? Maksudnya beda dengan kita asuransi ya. Oh ya. Jadi seperti BPJS ini Ya. Udah pengertian secara administrasi seperti BPJS, BPJS. Ketika kita naruh 50 per tahun itu anggap aja kita cuma untuk menolong saja. Ya. Jadi tidak ada harapan untuk kembali. Ya, enggak. Kecuali kalau kita sakit atau nauzubillah meninggal dunia. Ya. Nah, untuk itu mungkin dari jemaah ada yang mau dipertanyakan bila ada sesuatu yang tidak. Dan tentu hal ini tidak bisa kita lakukan per masjid, maksudnya masjid ini saja mengelola. Karena targetnya adalah kita umat. Kalau untuk kita saja misalkan dengan 50.000 itu dikelola DKM misalkan, itu tidak akan bisa mengcover dana-dana seperti itu. Tapi karena ini sesama masjid, jemaahnya menjadi banyak, jadi lintas masjid gitu ya, mungkin jemaah maghrib ada 100 orang, di masjid ini bisa nanti ada 100, atau yang azhar dan sebagainya itu banyak. Maka disinilah letak tahunnya gitu. Karena jumlahnya jemaah yang banyak akan bisa bertahun dengan 50.000 rupiah per tahun itu. Ada pertanyaan tidak dari baik? Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan nanya kepada Rasid, mohon maaf Pak Rasid. Ya. Ini kan saya tahu ada Pak Rasid ya. Pak Wajak ini kan sudah sosialisasi mungkin sudah setahun yang lalu Pak ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, dari 2024. Kenalannya di musik kita apa nih Pak? Wah, kan peminatnya ada juga mungkin ya. Tidak bisa langsung realisasi ngomong Ya. itu. Apa enggak ada tindak lanjut lagi gimana Pak? Ya. Siap. Waktu itu buat sosialisasi cuma beberapa orang di teras masjid sebatas pengurus. Targetnya ya insya Allah sosialisasi itu untuk menyamaratakan visi dari pengurus untuk hal ini. Dan ketika ini dilontarkan dalam grup jemaah, ya ada 1-2 orang yang berminat. Dan saya rasakan sebagai pengurus ini karena kurangnya pemahaman yang merata itu. Hanya sebatas share saja gitu. Apa namanya di grup kan. Nah, untuk itulah pada hari ini saya mengundang beliau untuk mensosialisasikan program tersebut. Barangkali dengan visi dan pemahaman yang lebih luas dan lebih banyak kita terima, ya insya Allah akan menggugah kesadaran kita untuk bertahun, sehingga jangkauan untuk menjadi anggota untuk bisa bertahun ini akan lebih banyak kita dapatkan. Tapi ini prinsipnya memang ya Sukarela. di masjid kita tidak ada paksaan. Iya. Tapi memang secara kesadaran ya itu tergantung kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua. Ada lagi? Ya. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program yang ditawarkan ini sebenarnya sangat bagus. Dan sebagai informasi aja juga di pabrik saya sekarang juga ada yang berdiri dengan anggota sekitar 900 orang bisa berjalan dengan baik. Tapi di perusahaan juga dijagain dengan ketat gitu. Dijagain dengan ketat, malahan kalau misalnya kita sedekahnya 5.000 per bulan. Oh, per bulan, ya. Artinya 5.000 per bulan, itu kalau setahun 60. Ya. Untuk level paling bawah. Level tengah 75, level atas 10.000. Sebenarnya mungkin kalau dari Pak Rasid cerita ini sudah sosialisasi beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Jamaah
itu kesejahteraan keluarga. Jadi bagaimana kita membuat jamaah itu yakin bahwasanya uang yang kita sedekahkan ini walaupun dikit tapi jangan sampai modalnya jadi lebih banyak. Karena kenapa orang nggak mau daftar? Karena takut ada modal. Tapi kalau kita bisa meyakinkan jamaah bahwasanya ini dikelola dengan baik, karena ini mungkin gambaran aja kalau di tempat saya kerja, uang kami itu sekarang berlimpah, yang ditabung itu berlimpah, apa yang disedekahkan itu berlimpah, sehingga awalnya kita sedekahkan, sekarang itu berubah pikiran, uang yang banyak itu dikembalikan ke jamaah. Jadi di tempat saya tuh ada yang sudah masa kerjanya 10 tahun, kalau dia berhenti itu ada uang pengembalian sampai segitunya, sehingga saya juga merasa pengurus yang saat itu tidak optimal. Uang jamaah itu jangan ditumpuk, uang jamaah itu dimaksimalkan sesuai niat jamaah untuk bersedekah. Artinya uang jamaah jangan ditumpuk untuk disimpan, untuk kalau saya berlebih diberdayakan lebih lagi. Nah kalau ini ya mungkin kalau misalnya tahun lalu atau beberapa bulan lalu disosialisasikan tidak belum banyak orang tergerak, mungkin yang perlu diberikan itu adalah ilustrasi atau penggambaran pemampatan dananya. Walaupun sebenarnya niatnya adalah sedekah yang kita masuk di keseharian kita di masjid mungkin lebih besar daripada yang kita akan bayarkan sebagai bermanfaat ini. Tapi karena kita merasa bayar, itu harapan orang tuh bisa mendapatkan sesuatu pertanggungjawaban. Nah itu mungkin masukan ataupun ide. Niatnya bagus sekali, artinya dia satuan juga bagus. Tempat saya juga setiap saat masuk rumah sakit 100.000 per hari, maksimum kami cuma 3 hari. 3 hari. Tapi misalnya sakit 3 hari dapat 300.000. Bulan depan saya lagi dapat lagi Pak. Tapi sakitnya setahun bolehnya cuma 3 kali. Oh 3 kali, 9 hari jadi. Kalau sakitnya 5 hari Akhir sendiri. Iya. Meninggalnya juga di sini 2,5 juta. Ya. Kalau di sana kita 1 juta. Oh 1 juta. Cuma yang meninggal kalau ini yang meninggal misalnya terdaftar 1, kalau kami anggota keluarga. Termasuk orang tua dan mertua ya. Misalnya hari ini meninggal orang tua dapat 1 juta, besok meninggal orang tua dapat lagi 1 juta. Anak meninggal 1 juta. 1 juta. Iya. Programnya bagus, cuma yang tadi kalau tadi kalau di pabrik itu dijaga sama manajemennya supaya ini berkelola dengan baik. Gitu. Nah ini kalau di kita sih sebenarnya kalau jelas langsung jelas selesai ini. Cuma kalau ini karena ada unsur bayar, seolah-olah tuh sedekah kita ini ya, tapi orang mau memperlihatkan itu pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan, itu yang penting sekali gitu. Karena ujung-ujungnya duit jamaah 50.000 setahun itu luar biasa kalau kita kali-kalikan gitu ya. Kalau orang bisa ngitung tuh kali-kalinya itu kalau misalnya di Permata saja misalnya tadi ada 17 masjid, jamaahnya misalnya rata-rata sekian 500 itu jumlahnya banyak. Kalau dihitung sekarang mungkin kita terbelalak dengan mata juga, wah banyak sekali nih, dapatnya cuma 100.000, mungkin seperti itu. Nah ini yang dari pengurus mungkin jadi kerja keras supaya meyakinkan gitu ke jamaah supaya bisa ini juga bermanfaat sangat baik. Dan sebagai gambaran juga, saya pernah di Manado, di Bitung. Di sana itu pemerintahannya luar biasa menurut saya. Di sana kita minoritas, tapi di sana itu imam masjid dapat honor dari pemerintah. Nah kita di sini memang berbeda-beda pemerintahannya, tapi gambaran saya di sana kita sedikit, tapi kok penghargaan terhadap jamaah kita tuh luar biasa itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi intinya masalah kepercayaan dan pemberdayaan itu. Ya. Belum jelas. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyampaikan program yang disebutkan oleh tapi ini mungkin sudah ada tapi belum disampaikan ini terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat. Memang juga sedikit menghibur banyak ya, tapi kali kalau dikali-kali akan kiri juga. Nah, saya yakin seluruhnya Pak pendiri Yayasan dan Saudara itu sudah ada tentang izin dari yang terlalu dari OJK. Mungkin sudah ada. Itu sudah ada dan itu sudah ada laporan yang tidak bisa dilakukan. Ya, kalau kita belum dijawab kita tidak. Ya. Mungkin kalau diambil tidak ada. Itu mungkin dari Pak. Yang kedua itu untuk ketua pengurus DKM Pak Rizky. Mungkin hal pertama yang perlu dilakukan adalah di diskusi ini. Mungkin pertama tidak ada diskusi. Ini saya belum sempat menyampaikan data-data Pak dan data-data belum bisa sempat disampaikan lebih rinci gitu kan. Oh, iya ini yang ini. Harus ngapain saja gitu. Karena saya di sini sudah dari tahun 2016 sebenarnya. Udah banyak UPS ya, tapi ini mungkin saya belum pernah tahu ada pendataan jamaah ya di sana. Ya, mungkin perlu juga ini mungkin berawal dari pendataan jamaah dulu ya, terkait dengan tidak hanya nama dan nomor, karena nomor saya itu mungkin agak lebih tersebut. Nanti berawal dari ini bisa masuk ke yang sini tahu kami ini karena saya yakin banyak yang terkait sebetulnya dengan tapi banyak yang tidak disampaikan ini izin logikanya berapa kemudian juga laporan seperti apa dari dengan demikian insya Allah jamaah itu akan lebih yakin dengan program ini dan program bagus ya. Apa yang nanti kalau saya sempat sampaikan ada cerita suksesnya seperti apa jamaah yang pernah mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi program itu pada program tahun ya, hal yang saya sampaikan banyak hal itu. Jadi mungkin yang untuk mengurus masih saya segera membuat database dan itu deh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Jadi makasih tadi sudah dibantu penjelasannya bahwa memang di dalam Masjid Indonesia Bertahun itu kita sama-sama yang sudah mendapatkan bantuan ya dari pengalaman saya ini. Saya mau mencoba untuk menyampaikan pengalaman di masjid karena saya kebetulan di Baitul Muhajirin. Saya coba dulu di Masjid Baitul Muhajirin. Di Masjid Baitul Muhajirin itu ada yang meninggal jadi anggota Pak Yadi almarhum RT 2. Kemudian beliau juga RT. Kalau dari asuransi tenaga kerja mendapat 42 juta kalau nggak salah. Kalau dari ta'awun kita berikan 2 juta pada saat itu. Kemudian kita juga berikan karena sebelum meninggal dia sakit, maka kita berikan uang sakitnya itu 200.000 ya. Jadi itu yang kemarin juga ada salah seorang jamaah kami yang sakit dirawat 8 hari, tapi kita berikan 5 hari karena memang maksimum di kita 5 hari, di sini 5 hari. Kemudian juga ada beberapa yang kita berikan banyak, ada ibu-ibu, kemudian bapak-bapak dan seterusnya. Saat ini yang sudah ikut di masjid kita itu ada kurang lebih 150 anggota, karena nanti yang ikut itu tidak hanya yang jamaah di sini, keluarganya juga bisa didaftarkan ya.
tapi 50.000. Jadi tadi saya katakan SMS pada saat sehat kita memang berniat infak, pada saat sakit kita akan mendapatkan bantuan, pada saat meninggal kita pun akan mendapatkan santunan. Jadi itu SMS itu 3 hal itu. Jadi kondisi apapun kita selalu beruntung. Kondisi apapun kita akan senantiasa mendapatkan berkah. Jadi saat sakit kita juga bisa mendapatkan, tapi pada saat sehat pun kita juga uang kita jalan. Artinya argo dari amal jariah kita jalan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saat ini yang sudah tergabung itu kalau tidak salah di Bandung itu sekitar 300 atau 200 sampai 300 masjid di banyak tempat. Kalau nanti misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada di satu tempat ada yang seperti ini, berarti memang itu adalah tim dari Yayasan Indonesia Bertahun. Ya. Jadi saya memperlihatkan ini ada 4 pilar. 4 pilar ini sebenarnya mana urutan yang pertama? Urutan yang pertama yang harus kita lakukan, kata Pak Saifuddin, database dulu. Itu bisa. Tapi pada masjid-masjid yang sederhana, mungkin pelayanan dulu yang paling penting. Nah, jadi mana yang paling penting, tapi yang 4 ini bisa dibolak-balik. Mana yang harus kita kembangkan. Tapi paling tidak sebuah masjid itu nantinya akan makmur manakala dia punya 4 pilar yang nanti akan menopang semua kemakmuran atau yang nantinya akan membuat kemakmuran yang ada di masjid itu akan bisa langgeng. Dari service, social fund, empowering, dan database. 4 ini. Di database ini sangat luar biasa dan sekarang juga banyak dicari oleh orang-orang karena sebenarnya dengan database itu semuanya akan bisa dilakukan, mulai dari bagaimana kita bisa memberikan santunan atau bisa mengajak, bisa berdakwah, kemudian juga bisa bersosial, kemudian juga bisa berdagang. Ini dari database semuanya karena nantinya kita bisa manfaatkan. Tapi tidak semua masjid mampu untuk membuat database yang bagus, sehingga inilah yang dilakukan. Yang pertama pelayanan dulu, social fund, empowering, kemudian baru database. Terima kasih. Untuk izin OJK, jadi di yayasan kita, Yayasan Indonesia Bertahun itu dari 4 pendiri yayasan ini, sebenarnya dari izin OJK kami selama ini tidak ada masalah. Dalam artian tidak ada masalah. Kami tidak memang saya belum apakah ada izin OJK begitu, belum menanyakan ya, tetapi selama ini tidak menjadi sebuah permasalahan ya. Dan kalau misalnya nanti dari 4 pendiri yang ada ini belum melengkapi dengan izin OJK, kok saya lebih percaya bahwa mereka akan tahu bahwa dengan mengumpulkan uang itu mereka pasti, apalagi Dr. Safi Antonio tahu aturan-aturan yang ada di negara kita. Agim barangkali juga akan tahu bagaimana dia harus melakukan penggalangan dana karena izin OJK dari Darut Tauhid pasti ada ya. Jadi saya yakin terkait dengan perizinan tidak ada masalah, dan insya Allah bahwa yang dikumpulkan itu nantinya akan amanah ya. Kalau masalah pelaporan dan sebagainya, kami dari Indonesia Bertahun, tim yang ada di Indonesia Bertahun itu setiap Selasa itu selalu akan mendapatkan laporan berapa besar jumlah dari dana yang dipakai oleh jamaah yang ada. Tapi karena di Indonesia Bertahun itu ada di Bandung, ada di Bogor, kemudian dia ada di beberapa tempat, itu nanti akan sama-sama kita saling bertahun antara satu dengan yang lain ya. Tapi kalau di Bandung di Darut Tauhid itu selalu kita akan tampilkan berapa jumlahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.